teori tiga kuda merangka, yaitu bahwasanya G30 tidak lain adalah dari rekayasa Soeharto untuk merebut jabatan presiden, dan ini adalah tidak benar. Merangkak yang pertama yaitu teman-temannya di Angkatan Darat dibinasakan. Tak adanya buzzer menunjukkan ada yang piara. Karena buzzer ini mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer. Ada mantan aktivis, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang. Ada buzzer yang dosen. Jangan lupa, ada anak PKI namanya Ripka Ciptaning, pernah dengar gak? Yang menulis buku Bangga Jadi Anak PKI. Dan dia itu adalah pengurus PDIP. Sekularisme inilah yang memberikan kesempatan kepada komunis untuk bisa masuk dalam medan persaingan politik di Indonesia ini. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wah, dikabarkan bakal ada isu presiden 3 periode. Jika Jokowi 3 periode, maka PKI yang jingkrak-jingkrak. Baru-baru ini seperti dilansir dari Detikcom, Bapak Reformasi Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Amin Rais melontarkan dugaan bahwa Jokowi akan mengusulkan pasal presiden boleh menjabat selama 3 periode. Keinginan ini jelas menabrak amanat reformasi 1998 yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode. Pernah dituliskan oleh penulis bahwa ada judul Waspada Agenda Besar Parlemen Indonesia periode 2019-2024, dan akhirnya tulisan tersebut viral, dimuat di beberapa situs berita online. Tulisan tersebut dirilis pada 15 Juli 2019 atau sekitar 12 Zulqa'dah 1440 di Facebook. Sekarang akun Facebooknya telah di-banned oleh pihak Facebook. Dalam tulisan tersebut, seorang penulis itu menjelaskan tentang adanya skenario dan juga target yang hendak dicapai di balik isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 hasil amandemen tahun 1999 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang semula hanya 2 periode menjadi kemungkinan 3 periode atau lebih. Tulisan tentang jabatan presiden 3 periode atau lebih itu ditulis 2 tahun lalu, ternyata bukanlah isu belaka. Sekedar mewanti-wanti untuk mewaspadai permainan Partai Komunis Indonesia dan juga paham Cina komunis melalui antek-anteknya dalam negeri ini. Bila lengah, maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 7 kemungkinan akan berhasil. PKI dan antek-antek komunis pun akan tepuk tangan dan berjingkrak-jingkrak merayakan kemenangan agenda mereka semua. Isu tentang rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 7, nampaknya akan menjadi perbincangan hangat dan juga panas. Diprediksi akan timbul gejolak sosial yang meluas di masyarakat. Bagaimana mungkin saat ekonomi anjlok, angka kemiskinan bertambah, pengangguran pun bertambah, rakyat hidup susah, malah minta 3 periode. Yang bener aja. Isu Jokowi 3 periode ini menguat lagi pasca kisruhnya Partai Demokrat yang melakukan Kongres Luar Biasa atau KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ditengarai KLB Partai Demokrat tersebut didukung oleh lingkaran istana. Banyak juga pihak yang menuding kisruh menimpa Partai Demokrat itu diduga sekarang ini diotaki oleh para jenderal merah. Disinyalir Muldoko dan juga faksi yang tersingkir di Partai Demokrat beberapa tahun silam hanyalah pemain figuran saja. Pengendalinya yang sebenarnya adalah geng politik jenderal merah yang sangat berpengaruh. Selain kisruh di Partai Demokrat, publik juga mensinyalir safari politik Ketua Umum Partai Golkar,
Airlangga Hartarto ke beberapa ketua umum partai untuk membawa misi khusus. Tahun kemarin, Airlangga Hartarto juga melakukan hal yang sama. Misinya adalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau Cilaka. Adakah safari Airlangga Hartarto tahun ini punya misi tertentu? Khususnya yang terkait dengan isu Jokowi 3 periode. Rumornya, Airlangga Hartarto dikenal dekat dengan link Jenderal Merah. Rakyat sekarang ini dalam posisi yang sulit, sementara DPR dan institusi negara lainnya nyaris lumpuh. Mereka dikendalikan oleh segelintir orang dalam geng politik Jenderal Merah. Wajar saja bila ada kekhawatiran skenario 3 periode dan pelan-pelan mengarah partai tunggal. Mirip-miriplah sistem politik Cina komunis. Ngakunya sih nggak ada niatan untuk 3 periode, tapi pengamat memahami bahwa Jokowi dibaca dengan kebalikannya. Pernyataan Presiden Jokowi untuk mengaku tidak ada niatan menjabat selama 3 periode diragukan oleh banyak pihak. Salah satunya diragukan oleh salah satu aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Andrianto. Menurut Andrianto, pernyataan Jokowi ini harusnya dibaca secara terbalik. Pahami Jokowi yakni baca kebalikannya. Lagi pula kan oligarki yang mau Jokowi 3 periode, mereka nyaman sama Jokowi, ujar Andrianto kepada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 16 Maret. Menurut Andrianto, rencana 3 periode merupakan keinginan oligarki yang selama ini mengontrol dan menikmati rezim. Mereka puas dengan polisi yang ada, misalkan Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Omnibus Law. Bagi mereka, polisi saat ini membuat mereka semakin tajir dengan ongkos politik yang semakin mahal. Bahkan, kata Andrianto, oligarki tersebut yang merasa was-was ketika survei masih mengunggulkan Prabowo Subianto. Atas dasar itulah, analisa Andrianto, Prabowo tidak diinginkan selama belum ada figur kuat yang menandingi Prabowo. Keinginan periode ketiga itu nyata, buat mereka hanya Jokowi yang bisa tandingi. Belajar dari kasus Rusia, kaum oligarkinya berkuasa. Presiden yang tadinya cuma bisa 2 periode, namun diamandemen demi Putin terus berkuasa. Meskipun demikian, kata Andrianto, sosok Putin berbeda dengan Jokowi. Pemimpin Rusia itu di mata masyarakat sangat memuaskan karena kinerjanya dinikmati oleh masyarakat. Hal itu berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia yang dipimpin oleh Jokowi. Ini beda dengan kita yang selama 6 tahun terlihat dalam kontrol oligarkis. Memang skenario amandemen Undang-Undang Dasar ini untuk memuluskan 3 periode. Untuk bisa Presiden 3 periode, maka harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk bisa mengamandemen Undang-Undang Dasar dibutuhkan sekurang-kurangnya persetujuan 474 anggota DPR. Parpol anggota DPR yang diprediksi akan mendukung amandemen adalah PDIP dengan 128 kursi. Kemudian Partai Golkar 85 kursi. Partai Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, PAN 44 kursi, P3 19 kursi. Total 393 kursi kurang 81 kursi. Karena yang pasti menolak adalah PKS dengan 50 kursi. Suara Gerindra kemungkinan akan terpecah. Sebagian besar masih berharap Prabowo mencalonkan lagi dan pasti terganjal jika undang-undang diamandemen. Sebagian lain sudah nyaman di koalisi. Tawari jadi wapres beres. Masa jadi menteri mau, jadi wakil presiden gak mau? Lalu Partai Demokrat di mana? Partai ini bisa menerima, bisa menolak. Kalau amandemen sukses, mereka bisa calonkan SBY kembali. SBY bisa jadi lawan kuat bagi Pak D. Kalau amandemen gagal, ya cari calon lain. Apapun keputusan Demokrat di bawah kepemimpinan AHY menyetujui atau menolak amandemen, sama-sama tidak menguntungkan Pak D. Jadi bagaimana caranya supaya Partai Demokrat mendukung amandemen, tapi mereka sekaligus mendukung Pak D? Ya ganti pemimpinnya, kudeta, ganti dengan orang dalam. Tapi karena sepertinya kudeta bakalan gagal, skenario amandemen Undang-Undang Dasar kemungkinan besar dalam waktu dekat tidak terjadi. Karena peluang amandemen sangat kecil dan hampir mustahil, awalnya saat ini bilang saja tidak berminat untuk 3 periode. Entah besok kalau rakyat yang menghendaki. Masih ada 3,5 tahun buat muter otak dan atur strategi sambil lobby-lobby. Ini cuma perkiraan, masa gini doang gak boleh?